Halo adik-adik, shalom. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan tema iman kita memberkati orang lain. Adik-adik, di Indonesia ini penduduknya terdiri dari latar belakang dan budaya yang sangat beraneka ragam. Berbagai macam agama, bahasa, tipikal rambut, warna kulit, etnis, atau golongan itu sangatlah banyak. Ada yang etnisnya Jawa, Melayu, Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini hidup di tengah-tengah orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan kita, adik-adik. Di dalam kisah para rasul juga ada loh cerita tentang para rasul dan orang-orang percaya hidupnya berdekatan dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, bahkan berbeda suku dan juga agamanya. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada murid dan para rasul untuk terbuka hatinya bahwa mereka melihat orang lain yang berbeda dengan mereka juga adalah orang-orang yang bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dikaruniakan pertobatan, sehingga mereka juga harus melayani orang-orang tersebut. Nah, zaman dulu masih jarang sekali ada orang-orang percaya kepada Tuhan yang mau memberitakan Injil ataupun bercengkrama dan berkawan akrab dengan orang yang berbeda dengan mereka. Misalnya orang Yahudi tidak bisa bercengkrama ataupun melayani orang-orang yang di non-Yahudi karena ada berbagai macam hal yang zaman dahulu menghalangi mereka. Tetapi setelah Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa Tuhan memberikan tugas kepada para murid untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan dan kasih Tuhan Yesus bahkan kepada seluruh bangsa yang berbeda dengan mereka. Di dalam kisah para rasul pasal 11 kita melihat yuk adik-adik bahwa Petrus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan juga mempertobatkan bangsa-bangsa lain, terutama orang non-Yahudi atau orang yang di luar Yahudi. Nah, seketika itu memang masih banyak orang yang terheran, kok bisa Petrus melayani dan bercengkrama bahkan mempertobatkan orang-orang yang berbeda dengan dia? Nah, seketika mereka mendengar yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Tuhan sanggup memberikan karunia pertobatan dan memimpin kepada hidup bagi bangsa-bangsa lain, maka saudara-saudara dan juga murid-murid Tuhan Yesus serta banyak orang percaya menjadi mengerti. Ada satu nama yaitu Barnabas yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Dia adalah orang percaya kepada Tuhan. Waktu itu dia diutus oleh jemaat untuk pergi ke Antiokhia karena di sana walaupun banyak orang Yahudi tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi. Ada orang Yunani, ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi karena mereka sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus juga mengaruniakan pertobatan kepada orang-orang yang di luar Yahudi, dia pun Barnabas dan juga rekan-rekannya datang ke Antiokhia untuk memberitakan Injil. Nah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 bahwa karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat 24 ini dalam Kisah Para Rasul pasal 11 memberitahu kita bahwa Barnabas orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Dia beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia juga mau melayani dan juga bergaul serta memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang lain yang berbeda latar belakangnya dengan dia, terutama orang-orang Yunani. Adik-adik, Tuhan memanggil kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, supaya mereka melihat siapa Tuhan di dalam hidup kita dan kita menjadi anak Tuhan yang setia, memberitakan kabar kasih tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kiranya hari ini
siapapun kita, golongan kita dari mana, siapapun keluarga kita, latar belakangnya, kita mau setia kepada Tuhan ya. Kita mau menjadi orang-orang yang memberkati orang lain yang berbeda dengan kita karena iman kita kepada Tuhan. Kiranya iman kita memberkati orang lain adik-adik. Tuhan berkati kita semua dan selamat merenungkan firman Tuhan hari ini.